Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Meskipun sudah PTMT, tapi tetap pembelajaran itu kebanyakan di rumah. Jadi kalian harus mengikuti betul ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa dipecahkan pada waktu tatap muka terbatas. Ya, untuk anak-anakku pada pertemuan ke-6 ini kita lanjutkan materi tentang sistem periodik unsur. Nah, kenapa Ibu gambarkan seperti ini di mal-mal atau di pabrik? Ini barang-barang itu tersusun rapi seperti ini. Nah, itulah ibarat gambaran ilustrasi tentang sistem periodik unsur. Jadi, penataan barang-barang dan buah-buahan misalnya berdasarkan ukuran tertentu. Jadi, dari yang besar dulu baru yang terkecil. Seperti itu. Nah, eh, kita lanjutkan untuk yang pertama adalah perkembangan sistem periodik unsur dan nanti yang kedua adalah sifat unsur dan sifat keperiodikannya. Nah, ini mungkin bisa dipelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk kompetensi yang akan dicapai pada perkembangan sistem periodik unsur itu seperti biasa menjelaskan perbedaan perkembangan sistem periodik unsur karena ada beberapa teori ya. Kemudian yang kedua menjelaskan pengelompokan unsurnya. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan perbedaan golongan dan periode dalam sistem periodik unsur. Dilanjut. Nah, ini perkembangan sistem periodik unsur. Nah, yang pertama ada sebelum sistem periodik modern dan yang kedua adalah sistem periodik modern. Jadi yang digunakan adalah sistem periodik modern. Ini yang dikemukakan oleh Mendeleev ya. Dilanjut. Nah, sebelum sistem periodik modern itu perkembangannya bahwa atom-atom atau unsur-unsur itu dikelompokkan menjadi unsur logam dan non-logam, kemudian berkembang menjadi tabel periodik yang diketemukan oleh Lavoisier, kemudian triad. Benar, triad itu 3 ya, jadi 3 atom, kemudian ada oktav. Oktav itu adalah seperti tangga nada ada 8, kemudian sistem periodik Mendeleev, kan, kemudian ke Lothar Meyer. Jadi yang digunakan adalah sistem periodik Lothar Meyer yang sekarang ya. Lanjut. Nah, untuk logam dan non-logam. Nah, para ahli kimia Arab dan Persia pertama kali menggolongkan unsur-unsur menjadi dua, yaitu logam, lugham, dan laisa lugham, non-logam. Ya, unsur logam ada 16 unsur, yaitu besi, mungkin kalian sudah kenal ya, emas, perak, seng, nikel, dan tembaga. Ini semuanya unsur logam. Dan banyak lagi yang lainnya. Ini yang pertama kali aja diketemukan. Kemudian unsur non-logam itu apa saja? Arsen, hidrogen, nitrogen, oksigen yang selalu kita hisap, karbon, belerang, dan fosfor. Dilanjut. Nah, kemudian tabel periodik Lavoisier itu seperti apa? Jadi dasar pengelompokan unsurnya adalah bersifat kimia, ya. Kemudian ke dalam golongan dibagi menjadi 4 golongan, yaitu gas, tanah, logam, dan non-logam. Ini berdasarkan Lavoisier. Jadi pengelompokan unsur sebagai gas itu apa saja? Ini sudah bisa dilihat. Cahaya, kalor, oksigen, hidrogen, nitrogen, non-logam itu apa saja? Sulfur, fosfor, karbon. Ya, nanti bisa belajarlah. Yang jelas ini adalah perkenalan dulu. Logam itu perak yang sering kita tembaga, timah, besi, ya. Kemudian nikel, emas, platina, timbal, seng yang sering dikenal dalam kehidupan sehari-hari itu termasuk logam. Kemudian tanah, yang berupa tanah itu kapur, magnesia atau magnesium oksida, barit. Ini mineral-mineral yang terdapat dalam tanah. Ya, dilanjut. Nah, ini adalah triad Dobioner. Triad Dobioner itu berdasarkan masalah relatif unsur. Ya, jadi ini seperti triad itu tiga kelompok ini. Misalnya di kelompokan triad pertama itu litium, natrium, kalium. Triad kedua kalsium, strontium, barium, dan seterusnya. Ini adalah makanya disebut dengan triad Dobioner atau pengelompokan unsur atas 3 unsur. Ya. Dilanjut. Nah, ini adalah sistem oktav. Oktav itu ada 8 unsur. Jadi unsur yang ke-1 sama dengan unsur yang ke-8 gitu ya. Ini mulai dari kayak tangga nada aja, do, re, mi, fa, sol, la, si,
Si. Nah, Do-nya itu adalah kembali lagi, jadi unsur yang ke-8 mirip ke unsur yang ke-1, seperti ini. Makanya disebut dengan oktav Newland. Ya, dilanjut. Nah, sistem produk Mendeleev. Ini dasar kecilnya adalah kenaikan massa atom. Jadi massa atom kalian sudah jelas ya, ada yang di atas itu massa atomnya naik ya. Ini kalau kurang jelas nanti bisa dilihat di sistem periode unsur di tabelnya. Ini kelemahannya adalah beberapa urutan unsur yang terbalik. Jadi ada aja kan tidak sempurna, makanya disebutkan adalah Lothar Meyer. Nah, ini Lothar Meyer. Jadi dasar penyusunnya adalah kenaikan massa atom. Jadi unsur-unsur yang menempati posisi sama dalam bentuk menunjukkan sifat kimia yang mirip. Nah, ini mungkin kurang jelas ya. Nanti biar pas tatap muka nanti Ibu sodorkan beberapa sifat beberapa sistem periodik unsur yang sekarang dipakai. Jadi kita lanjutkan, ini adalah sistem periodik modern yang dibangun oleh Henry G. Moseley ya, pada tahun 1914. Dasarnya itu berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi nomor atom itu sudah tahu kemarin ada yang dituliskan di bawah ya, kemudian kalau massa atom itu di atas. Ini berdasarkan urutan kenaikan nomor atom. Kemudian ada 18 golongan. Kalau kita hitung, yang vertikalnya itu ada 18. Kemudian yang horizontal itu ada 7 ya. Jadi kalau yang golongan 1 golongan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini adalah golongan A. Sedangkan yang dari golongan ini adalah golongan B ya. Jadi ada golongan A, 8A, dan ada golongan B. Semuanya itu ada 18 golongan. Kemudian 7 periode, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang 6 itu masuk ke sini, ada unsur aktinida dan lantanida. Jadi kalau dihitung unsurnya itu kurang lebih 109 unsur yang sudah ditemukan ya. Dilanjut. Nah, sistem periodik modern itu, jadi tadi sudah dikatakan ada golongan, ada periode. Dan nanti hubungannya dengan konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektron itu kemarin sudah dibahas ya. Nanti kalau tidak mengerti kita ulang lagi. Nah, kemudian di golongan ada golongan utama, ada golongan tambahan. Nah, golongan tambahan itu ada golongan transisi dan golongan transisi dalam. Nah, ini ya. Kemudian golongan A itu dari 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 7A, 6A, 7A, 8A. Itu contoh-contohnya ini golongan 1 alkali, 2 alkali tanah, 3 aluminium karbon, nitrogen, kalkogen, halogen, gas mulia. Jadi yang paling utama biasanya yang dikenal itu alkali tanah, halogen, dan gas mulia. Itu yang sering diinikan. Kemudian ada golongan tambahan yaitu golongan transisi. Ya, golongan transisi itu adalah golongan B ya. Kemudian ada golongan F, itu adalah transisi dalam yaitu deret lantanida dan deret aktinida yang terdapat pada periode ke-6 dan ke-7. Kemudian periode itu ada 7 periode ya. Ini unsur-unsurnya ada 2, ada 8, ada ini semua. Kurang lebih kata Ibu tadi katakan adalah 109 unsur. Nah, ini ada konfigurasi elektron dan letak unsur dalam tabel periode. Nah, ini hubungannya. Cara menentukan golongan dan periode jika suatu unsur diketahui nomor atomnya. Kemudian kalian konfigurasikan ini 16, berarti 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4. Nah, bagaimana golongannya? Kita lihat elektron valensinya ini di kulit. Subkulit, di kulit 3 ada 2 subkulit. Nah, karena kulitnya 3, nomor kulitnya itu 3, berarti nomor elektron valensinya ada 2 dan 4 itu dijumlahkan jadi ada 6. Nah, karena menempati S dan P, maka golongan A. Jadi pakai huruf Romawi 6A. Gitu. Nah, kemudian periodenya kita nomor kulitnya ada 3, berarti periode ketiga. Jadi unsur yang 16 ini termasuk golongan 6A dan periode 3 itu kalau dicocokkan dengan yang tadi itu sama ya. Kemudian ada nomor atom A dengan nomor atom 46. Nah, ini KR itu 36 ditambah 10 ya, jadi 46. Nah, ini kan
periode terakhirnya kulit terbesarnya adalah 5. Itu 5 dan 5 ini kan kemarin golongan B ya. Karena SD jadi harus diingat kalau elektron valencinya SD itu adalah golongan transisi. Jadi 2 sama 8 itu 10, tidak ada golongan 10. Jadi yang 3 golongan yang termasuk 8 itu 9, 10 gitu ya. Jadi disebut ini golongan 8B periode ke-5 gitu. Jadi mudah-mudahan mengerti ya, nanti bisa dibahas di pas tatap muka terbatas. Nah, ini adalah latihan soalnya, konfigurasikan dan tentukan golongan serta periode dari unsur-unsur di bawah ini. Untuk KL, Ibu berikan nomor-nomor yang kecil supaya kalian bisa ya. Untuk KL, kalium, dan kobalt. Jadi selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian puas dengan presentasi pembelajaran dengan Ibu. Cukup sekian, terima kasih. Seperti biasa nanti dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih Atunun, sehat semua. Salam sama Ibu dan Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.